Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika baru beberapa hari menikah, kami mengalami konflik. Masalahnya, karena istri saya sebelum menikah tidak berterus terang menjelaskan masa lalunya. Pada awal bertemu, saya langsung mengutarakan niat baik padanya. Hingga akhirnya, dia langsung menerima saya. Alhamdulillah, kami tidak pacaran, karena memang dari dulu saya selalu menjaga tidak dekot-dekot dengan wanita. Kami menikah pada bulan September tahun 2004. Setelah beberapa hari, istri saya bercerita tentang masa lalunya, karena istri saya ternyata telah berpacaran beberapa kali, dan saya juga diperlihatkan foto masa lalunya tersebut, sehingga membuat saya merasa sakit hati. Sungguh saya sangat terpukul. Sampai suatu hari, antara sadar atau tidak, bercampur emosi, saya keceplosan minta pisah saja. Saya tidak bilang cerai, karena kata cerai tidak bisa untuk main-main atau bercanda. Istri pun setuju. Namun, setelah berjalan beberapa lama, saya bisa menerima keadaan istri saya. Hingga sampai saat ini, istri saya sudah mengandung. Pertanyaannya, tolong jelaskan mengenai apa yang sudah saya ceritakan ini. Jawaban, sesungguhnya sepasang suami istri tidak perlu menjelaskan masa lalu mereka berdua, apalagi yang berupa kemaksiatan. Hal ini dilarang oleh agama. Nabi SAW bersabda, seluruh umatku mu'afa, atau dimaafkan dosanya, kecuali orang yang melakukan dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya, termasuk melakukan dengan terang-terangan, yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kemaksiatan pada waktu malam, lalu dia masuk pada waktu pagi, kemudian mengatakan, "Hai, Fulan, kemarin malam aku telah melakukan demikian dan demikian." Dia telah melewati malamnya dengan ditutupi kemaksiatannya oleh Robnya penguasanya, Allah. Dan dia masuk pada waktu pagi, menyingkapkan tirai Allah darinya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6069. Ada dua pendapat ulama berkaitan dengan maksud kata muafa di dalam hadits ini. Pertama, dimaafkan dosanya oleh Allah, yaitu setiap orang dari umat ini dimaafkan dosanya dan tidak akan disiksa, kecuali orang fasik yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kedua, setiap umat Islam tidak boleh digibah, kecuali orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan. Diringkas dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, hadis nomor 6069. Hadis ini secara jelas melarang menceritakan keburukan atau kemaksiatan pada masa lalu, karena hal itu termasuk melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Dan sudah pasti, jika suatu larangan agama dilanggar, akan mengakibatkan perkara yang tidak baik. Apa yang menimpa Anda dapat menjadi pelajaran. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW memberitakan, sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang mukmin, lalu dia akan meletakkan tirainya padanya dan menutupinya. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau mengetahui dosamu ini? Apakah engkau mengetahui dosamu ini? Orang mukmin itu mengatakan, ya wahai Robku. Sehingga, jika Allah telah menjadikan orang mukmin itu mengakui dosa-dosanya, dan dia melihat dirinya pasti akan celaka, Allah berfirman, aku telah menutupinya padamu di dunia, dan sekarang aku akan menghapusnya untukmu pada hari ini, yakni hari kiamat. Kemudian, buku kebaikan-kebaikannya diberikan kepadanya. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi mengatakan, mereka ini orang-orang yang mendustakan Rob mereka. Ketahuilah, laknat Allah menimpa orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari, nomor 7514. Muslim, nomor 2768. Sungguh, ditutupinya kesalahan seseorang, tidak tersebarnya hal tersebut di dunia dan di akhirat, merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Sebaliknya, tersebarnya dan diumumkannya kemaksiatan seseorang merupakan kehinaan baginya. Karena, siapakah di antara kita yang bebas dari kesalahan dan dosa-dosa? Setiap manusia banyak berbuat salah atau dosa, dan sebaik-baik dari orang-orang banyak berbuat salah atau dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2499. Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, dari sahabat Anas bin Malik. Dengan penjelasan ini, maka masalah Anda ini tidaklah disebabkan oleh istri Anda
yang tidak berterus terang menjelaskan masa lalunya sebelum pernikahan. Bahkan yang benar adalah menutupi kesalahan masa lalu, karena memang Allah telah menutupi kesalahan-kesalahan itu. Cukuplah orang yang telah terlanjur berbuat dosa dan kesalahan itu bertaubat dengan serius kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Barakallahu fiik.